salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus buat kita semuanya. Saya mau sharing dari Injil Matius pasal 16 ayat 16 dan 17. Saya bacakan demikian. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Judul sharingnya adalah mengenal Tuhan adalah kebahagiaan. Saudara dikasih Tuhan, poin yang pertama dari pembacaan firman Tuhan ini adalah mengenal Tuhan itu merupakan tujuan dalam kepengikutan kita bersama dengan Tuhan. Ya. Jadi kita bukan hanya sekedar mengikut Tuhan atau terlibat dalam sebuah pelayanan, tetapi sesungguhnya Tuhan ingin kita itu mengenal Tuhan, bahkan mengenal lebih dalam, mengenal dengan benar. Maka di ayat 13 dan juga di ayat 15 Tuhan Yesus bertanya. Dia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku?" Lalu di sana dikatakan, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada nabi. Ternyata saudara, ya, pengenalan banyak orang terhadap Tuhan itu bisa bermacam-macam, bisa berbeda-beda. Ada yang mengenal Yesus hanya sebatas nabi, ada yang mengenal Yesus hanya sebatas guru, atau hanya sebatas pembuat mujizat, pemberi kesembuhan dan lain sebagainya. Ya, ini tidaklah salah, tetapi pengenalannya belum lengkap, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak cukup mengenal Yesus hanya sebagai pembuat mujizat, mengenal Yesus hanya sebagai sang pemberi berkat, atau hanya pemberi kesembuhan dan lain sebagainya. Pengenalan ini adalah masih kekanak-kanakan, dan kita harus terus meningkat, Bapak Ibu Saudara. Ya, ada banyak orang Kristen yang pengenalannya sampai di level seperti itu, dan itu juga ada banyak hal yang menyebabkan. Dan Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Ini mewakili pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Ya, lalu Simon menjawab bahwa engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Simon, "Berbahagialah engkau, Simon, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Jadi Bapak Ibu, mengenal Tuhan itu adalah tujuan kita. Tujuan kita. Tidak cukup kita hanya sebatas sudah diberkati, sudah baik, tapi kita harus mengejar pengenalan akan Tuhan. Maka Paulus sebagai hamba Tuhan, dia berkata dalam Filipi 3 ayat 10, saya bacakan buat kita. "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Bahkan dikatakan di sana ayat 8, "Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus." Bagi Paulus, ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pengenalan akan Kristus itu merupakan suatu kebanggaan di dalam hidupnya, melebihi dari segala sesuatunya. Kita pun tentu jangan hanya bangga diberkati saja, keadaan baik saja, tapi kita harus mengenal Tuhan, mengejar pengenalan akan Tuhan, mengenal Dia lebih benar lagi, Bapak Ibu Saudara, sampai nanti pengenalan kita itu meningkat. Efesus berkata sampai kita mempunyai pengetahuan yang benar tentang Allah. Level pengenalan kita itu harus semakin tinggi. Bukan hanya Yesus sebagai guru, sebagai juru selamat, tapi harus lebih tinggi, mengenal Dia sebagai mempelai pria surga. Puji Tuhan. Amin. Ini pengenalan yang dewasa, saudara. Yang kedua, mengenal Tuhan itu adalah kebahagiaan kita sebagai orang yang percaya. Maka Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Berbahagialah engkau." Dalam Yeremia ayat pasal 9 ayat 23, saya bacakan buat kita. Demikian firman Tuhan. "Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya." Ayat 24, "Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan." Iya,
Manusia harus bermegah karena dia mengenal Tuhan. Ya, pengenalan akan Tuhan itu mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Berbahagialah engkau Simon, dan itu ya bukan hanya buat Petrus tapi buat kita. Berbahagialah siapapun kita yang mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Kita akan berbahagia jika kita mengenal Tuhan dengan benar. Ini bukan soal hanya hamba Tuhan, ya, wah para pakar-pakar teolog, orang-orang yang tiap hari buka Alkitab. Bukan, ini buat semua orang. Karena kerinduan Tuhan, dia ingin dikenal bukannya kepada sekelompok orang, bukannya kepada kaum agamawan saja, tapi kepada semua orang. Bahkan kepada rakyat yang sangat biasa pun Tuhan ingin pribadinya dikenal. Ini buat segala usia, bahkan sampai kepada bayi, anak-anak pun Tuhan ingin pribadinya dikenal, saudara. Jadi bukan hanya kepada hamba Tuhan, orang-orang yang belajar agama, tapi kepada semua orang yang merindukan Tuhan. Haleluya, berbahagia. Ya, pengenalan akan Tuhan itu memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan kekristenan kita. Apakah Anda ya menjadi orang-orang Kristen yang berbahagia? Puji Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, pengenalan akan Tuhan itu merupakan pewahyuan dari Bapa. Ya, maka Tuhan katakan kepada Simon, Bapakulah yang menyatakan itu. Ya. Nah, saudara, untuk itu, karena pengenalan akan Tuhan ini adalah pewahyuan dari Bapa, maka Paulus dia berdoa dalam Efesus 1 ayat 17. Ya, saya bacakan buat kita. Efesus 1. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Bapa yang memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu agar kita mengenal Tuhan dengan benar. Ini berarti kita harus mulai dengan sebuah kerinduan mengenal Tuhan, dan dilanjutkan dengan berdoa supaya Bapa yang memberikan pengenalan itu. Tadi sudah saya katakan bahwa pengenalan akan Tuhan bukan hanya bagi mereka yang duduk di bangku teologi, tapi bagi orang biasa sekalipun. Ya, bisa saja bahkan orang-orang yang belajar agama, ya, kelewat batas, saya mau katakan dalam tanda kutip, melewati batas, bahkan mereka akhirnya tidak mempercayai Tuhan, tidak mempercayai kebenaran firman, Alkitab, mujizat dan lain sebagainya. Dan itu bukan hal yang rahasia lagi, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi ya, pengenalan akan Tuhan itu adalah sebuah pewahyuan dari Bapa. Ya, berarti kita harus mengundang ya Roh Kudus di dalam kehidupan kita untuk memberikan pengenalan akan itu. Pengenalan akan Tuhan itu maksud saya. Jadi saudaraku, inilah hal-hal yang ingin saya sharingkan dalam pembacaan firman ini. Sekali lagi saya ya kembali ingatkan bahwa pengenalan akan Tuhan itu menjadi tujuan di dalam kehidupan kekristenan kita. Pengenalan akan Tuhan itu mendatangkan kebahagiaan dan berkat terbesar di dalam hidup kita. Itu merupakan berkat yang terbesar. Mengenal Tuhan adalah berkat yang terbesar. Yang lain bonus, Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, pengenalan akan Tuhan itu adalah pewahyuan dari Bapa di surga, dan Dia mau berikan buat kita semuanya. Asal kita rindu mengenal Dia dengan benar, kita rindu dan haus untuk mengenal pribadi Tuhan. Jangan pernah berkata, aku sudah mengenal Dia. Tapi kita harus mengejar terus seperti Paulus. Dia mengejar terus pengenalan akan Tuhan, ya. Dan itu menjadi kerinduan di dalam kehidupannya. Dan biarlah juga ini menjadi kerinduan di dalam hidup kita, sehingga kita jadi jemaat Tuhan, hamba Tuhan yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.